warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Liza Augustina dengan NPM 2413024041. Jadi, pada pertemuan kali ini aku bakal ngejelasin mengenai Kingdom Fungi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu fungi? Sebelum lebih lanjut mengetahui tentang Kingdom Fungi, aku mau nanya dulu deh. Teman-teman pernah nggak sih lihat tempe? Terus pernah nggak sih makan tempe? Teman-teman merhatiin gak sih apa yang warnanya putih-putih yang ada di tempe itu? Nah, kalau kalian belum tahu, simak penjelasan aku. Jadi, sebelum kita lebih lanjut mengetahui mengenai apa sih putih-putih yang ada di tempe itu, jadi sekarang kita mau mengetahui mengenai fungi dulu. Apa sih fungi itu? Fungi atau jamur itu merupakan organisme heterotrof yang mengabsorpsi nutrien dari lingkungan sekitarnya. Jamur itu nggak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tidak memiliki jaringan-jaringan yang terspesialisasi seperti halnya tumbuhan. Jamur ini mendapat makanan dari organisme lainnya dengan cara mensekresikan enzim yang menguraikan makanan menjadi molekul sederhana sehingga dapat diserap oleh sel-sel jamur. Sebagian besar anggota kingdom fungi itu hidup secara saprofit. Tahu nggak saprofit itu apa? Jadi saprofit itu artinya mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang telah mati atau bahkan bahan organik yang membusuk. Jamur ini mendapat nutrisi dari organisme yang masih hidup dan merupakan parasit penyebab penyakit. Tapi selain itu ada juga jamur yang dia itu melakukan simbiosis mutualisme dengan organisme lain. Karena itulah jamur itu nggak termasuk dengan kingdom Plantae, tapi dia memiliki kingdom sendiri yaitu kingdom fungi. Di sini aku mau menjelasin sedikit nih tentang jamur, meliputi strukturnya, cara reproduksinya, klasifikasi jamur, dan peranan jamur bagi manusia. Tapi aku nggak ngejelasin banyak ya, hanya ngejelasin sedikit aja untuk pembukaannya. Dan kalian bisa lihat materinya atau penjelasan lebih lanjut di WordPress aku. Dimulai dari struktur tubuh jamur. Nah, anggota kingdom fungi ini terdiri atas organisme uniseluler dan multiseluler. Jamur yang terdiri atas banyak sel atau multiseluler diklasifikasikan berdasarkan sporanya dan bentuk tubuhnya saat dewasa. Spora jamur mempunyai sifat yang dapat membentuk filamen multiseluler yang disebut dengan hifa. Sel jamur mempunyai dinding sel yang tersusun atas karbohidrat dan protein yang disebut dengan kitin. Sebagian besar jamur mempunyai bentuk berupa filamen, sedangkan jamur yang sering kita lihat itu berbentuk tubuh buah jamur. Tubuh buah itu merupakan struktur reproduksi jamur yang bersifat sementara. Strukturnya ini berasal dari bagian utama jamur, yaitu miselium. Miselium ya teman-teman. Miselium itu apa sih? Miselium itu terbentuk dari kumpulan hifa. Struktur jamur berupa lembar-lembaran halus serupa benang. Nah, pada beberapa spesies, hifa itu memiliki sel memanjang dengan sejumlah nukleus yang dipisahkan menjadi beberapa bagian oleh septa. Namun, terdapat sebagian jamur yang tidak memilikinya. Nah, kalau kalian mau lihat jamur yang nggak memiliki septa dan jamur yang memiliki septa pada hifanya, kalian bisa lihat di WordPress aku ya. Di situ udah ada gambarnya dengan jelas. Selanjutnya adalah cara reproduksi jamur. Jadi, reproduksi jamur ini bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Kalau reproduksi seksual itu, prosesnya itu dengan cara peluburan dua inti jamur. Sedangkan kalau aseksual dia itu melalui pembelahan diri atau tunas. Lalu untuk hasil dari reproduksi seksual itu adalah spora seksual seperti ascospora, basidiospora, dan zigospora. Dan untuk hasil dari reproduksi aseksual adalah spora aseksual seperti conidia atau sporangium. Selanjutnya adalah klasifikasi jamur. Jadi, saat ini telah dikenal lebih dari 60.000 jenis jamur. Jamur ini diklasifikasikan berdasarkan cara reproduksinya menjadi 3 divisi, yaitu zygomycota, ascomycota, dan basidiomycota. Terdapat ciri-ciri dari masing-masing divisi. Misalnya, divisi zygomycota memiliki ciri tidak bersepta, spora seksual dengan zygopora, dan spora aseksual dengan sporangiospora, contohnya rhizopus. Lalu divisi kedua yaitu ascomycota. Ascomycota ini bersepta, spora seksual dengan ascospora, dan spora aseksual dengan conidiospora. Contohnya ada pada Saccharomyces. Lalu divisi yang ketiga ada Basidiomycota. Dia itu bersepta,
Spora seksual dengan basidiospora dan umumnya tidak memiliki spora aseksual. Contohnya ada pada Auricularia. Pada Zygomicota ini terdiri dari 600 spesies, termasuk Rhizopus oryzae yang dia itu digunakan untuk pembuatan tempe dan tumbuh pada roti. Nah, contoh spesies lainnya adalah Mucor sp dan Philobus sp. Jamur Rhizopus stolonifer pada roti memperlihatkan siklus hidup seksual dan aseksual dari Zygomicota ini dengan hifa haploid yang mirip namun memiliki cara perkawinan beda. Lalu ada Ascomycota. Ascomycota ini terdiri dari sekitar 30.000 spesies dan dikenal sebagai stak fungsi karena memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual berbentuk kantung. Mereka itu biasa ditemukan di hutan berhumus tebal dan mempunyai siklus hidup seksual serta aseksual. Selanjutnya ada Basidimycota. Divisi Basidimycota ini terdiri dari 25.000 spesies jamur yang umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Beberapa spesiesnya dapat dikonsumsi, namun ada beberapa lainnya seperti genus Amanita yang dia itu mengandung racun mematikan dan berpotensi membahayakan tanaman. Contoh Basidimycota yang bisa kita makan yaitu jamur kuping atau Auricularia polytricha dan jamur merang yaitu Volvariella volvaceae. Jamur ini memiliki peranan penting bagi manusia. Jamur kancing misalnya, dia itu merupakan sumber protein bagi manusia. Terus ada pula fungsi jamur lain yang tidak terlihat tapi tidak kalah penting yaitu sebagai pengurai. Selain berdampak positif, ada juga loh dampak negatif dari jamur ini, misalnya seperti jamur kaki, jamur yang menyebabkan penyakit pada paru-paru yaitu histoplasmosis, lalu dan juga ada jamur yang dia bisa membuat infeksi organ kelamin wanita. Ada juga nih jamur yang namanya penicillium, dia itu bisa menghasilkan antibiotik. Selain itu, jamur juga bisa digunakan untuk membuat roti, mengubah jus anggur menjadi minuman anggur, membuat tape, keju, dan pembuatan tempe. Nah, setelah menonton penjelasan aku tadi dan membaca materi yang ada di WordPress, teman-teman pasti tahu dong apa sih yang ada di tempe itu yang putih-putihnya. Sekarang kita telah mempelajari berbagai hal menarik mengenai kingdom jamur, mulai dari ciri-ciri, struktur, cara reproduksi, hingga peran penting jamur dalam kehidupan sehari-hari yang dia itu bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Selain membaca materi dari WordPress dan menonton video aku, teman-teman juga bisa melakukan praktik sederhana seperti mengamati lingkungan sekitar. Apakah teman-teman menemukan jamur? Coba catat bentuknya, warnanya, tempat tumbuhnya dari jamur itu. Dengan begitu, teman-teman bisa memahami keanekaragaman jamur yang ada di alam sekitar. Dengan cara itu, pembelajaran tentang kingdom jamur tidak hanya sebatas teori saja, tetapi juga melalui praktik yang nyata. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan mengenai kingdom jamur ini. Sampai jumpa di penjelasan materi berikutnya ya. Jika ada kesalahan kata dari aku mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton dan membaca WordPress aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.